Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi tentang Mesias Divine Principle bab 4 dalam subbabnya yang kedua, poin 2. Arah yang dipilih oleh orang Yahudi. Yesus membuat pernyataan jelas bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang dengan cemas dinantikan orang-orang. Sementara di balik itu Yohanes Pembaptis sendiri dengan gamblang mengingkari pernyataan ini. Ucapan siapakah yang akan dipercaya oleh orang Yahudi? Jelas bahwa dia ini uh, uh, jelas bahwa hal ini semua tergantung pada dua pilihan tadi, iya atau tidak, Yesus atau Yohanes. Ini kelihatan mana yang lebih dipercaya dan dihormati di mata orang-orang pada saat itu. Marilah kita melihat bagaimana Yesus muncul di hadapan orang Yahudi. Yesus adalah seorang pria yang tak berpendidikan. Dia lahir di dalam keluarga tukang kayu yang miskin dan dianggap rendah. Pria tak dikenal ini tiba-tiba muncul dan menyebut dirinya sendiri Tuhan atas hari Sabat. Sedangkan telah jelas kelihatan dia telah merusak hari Sabat. Ya, Matius 12 ayat 1 sampai 8. Yesus sepertinya merusak hari Sabat. Ini padahal hari Sabat itu dijaga dengan sangat kerasnya oleh orang Yahudi. Mereka sangat menghormati hari Sabat itu, tapi dirusak oleh Yesus kelihatannya. Jadi Yesus mendapat reputasi sebagai seorang yang ingin menghapus perjanjian lama atau hukum Taurat atau menghapus Alkitab. Apa yang dia lakukan di luar dari Alkitab. Di mana bagi orang Yahudi itu merupakan bagi orang Yahudi Alkitab itu merupakan poros bagi keselamatan mereka. Jadi ini bertentangan. Oleh karena itu, pemimpin masyarakat Yahudi menolak atau menindas Yesus sebagai orang jahat. Yesus terpaksa mengumpulkan murid-murid dari antara para orang-orang rendahan di luar dari bait Allah, bait kudus yang telah dipersiapkan Tuhan. Yesus memilih nelayan dan menjadi teman dengan pemungut cukai, bahkan pelacur orang berdosa, makan minum bersama-sama dengan mereka. Meskipun lebih buruk dari sudut pandang para pemimpin Yahudi, Yesus menyatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundalah yang akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Alkitab kita lihat, ya kita boleh baca semua Matius 5 ayat 17, Matius 11 ayat 19, Matius 21 ayat 31, Lukas 7 ayat 37 sampai 38, Lukas 7 ayat 44 sampai 50, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 14 ayat 6, Matius 10 ayat 37, Lukas 14 ayat 28, Matius 12 ayat 24, dan Matius 1 ayat 9 sampai dengan 66. Jadi kita sebaiknya kita membaca kitab Alkitab itu seluruhnya supaya kita mengerti divine principle yang akan membuka semua rahasia di dalam Alkitab. Jadi Yesus kelihatannya itu berdosa di mata mereka karena bukan saja Yesus itu membenarkan orang-orang yang rendahan, bahkan pelacur. Dia bersama dengan pelacur. Bahkan dia memuji ketika mereka melayani perempuan itu. Jadi ini merupakan perbuatan yang merupakan skandal di mata orang Yahudi. Bahkan dalam masyarakat modern tidak akan bisa dianggap dengan kode etik yang keras bahwa seorang wanita pelacur
Seharusnya itu dilempari dengan batu, tapi bukan dihargai. Ya, jadi ini adalah pertentangan. Eh, Pada waktu Yesus itu dibasuh, eh, kaki Yesus dibasuh oleh orang pelacur ini, bahkan diminyaki oleh rambutnya, dan bahkan dia mencium kaki Yesus. Ini merupakan gosip yang merendahkan perbuatan Yesus sebetulnya. Tapi orang-orang yang telah dipersiapkan, yang menguasai kitab suci, justru merekalah yang merendahkan Yesus dan menolak Yesus. Tambahan pula, Yesus kelihatannya menempatkan diri sejajar dengan Allah, membuat orang Yahudi ini berpikir bahwa dia ini Belzebul. Sehingga menyatakan dia penghulu setan. Yesus berkata bahwa tidak seorang pun dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak melalui aku. Tadi di dalam Alkitab referensinya. Ia berkeras bahwa orang harus mengasihinya lebih daripada mereka mengasihi orang tua atau saudara-saudari, pasangan atau anak-anak mereka sendiri. Ya, di dalam kitab Matius 10 ayat 37 dan Lukas 14 ayat 26. Ya, kita baca semua referensi ini. Jadi sebetulnya pekerjaan daripada Yesus ini sangat bertentangan dengan hukum Taurat, kelihatannya sangat bertentangan dan membuat kerisuhan bagi orang Yahudi. Dan sehingga mereka menganggap dia itu sesat. Orang Yahudi dengan hukum Taurat berkata, kasihilah orang tuamu. Ini Yesus sendiri berkata, kalau kamu tidak mengasihi aku lebih daripada orang tuamu, engkau tidak layak. Jadi ini sangat bertentangan. Jadi bagi kebanyakan orang, perkataan dan perbuatan Yesus nampak seperti menghina Allah. Oleh karena itu, tidak heran pemimpin Yahudi mencelah dan memaki dia, menuduhnya kerasukan Belzebul, penghulu setan. Di dalam Matius 10 ayat 37, Lukas 14 ayat 26. Kita baca semua. Dari semua kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa di mata orang Yahudi, Yesus pada zamannya sangat jauh dari pandangan sebagai orang yang dapat dihormati dan yang dapat dipercaya. Bagaimanakah Yohanes Pembaptis muncul di hadapan orang Yahudi pada saat itu? Yohanes Pembaptis dilahirkan dalam satu keluarga terkenal, sangat berbeda jauh, bertolak belakang dengan Yesus. Dia adalah putra Zakaria, seorang imam yang sangat dikenal dan dihormati. Seluruh daerah Yudea dan sekitarnya terheran-heran akan keajaiban dan tanda-tanda mujizat seputar kandungan dan saat kelahiran Yohanes. Suatu hari ketika Zakaria sedang membakar ukupan di bait suci, seorang malaikat muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa istrinya yang sudah tua dan mandul akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat itu dia tidak percaya kepada perkataan malaikat itu. Dia kemudian dengan ketidakpercayaannya itu menjadi bisu, dan hanya setelah putranya lahir, Yohanes Pembaptis lahir, maka lidahnya terlepas dari kebisuannya. Lukas 1 ayat 9 sampai 66 itu kisahnya. Jadi sangat bertolak belakang kelahirannya dengan kelahiran Yesus. Tambahan pula, Yohanes menjalani hidup sebagai contoh iman dan disiplin di padang gurun dengan hanya memakan belalang dan madu hutan. Untuk itu banyak orang bertanya-tanya, apakah mungkin dia itu adalah Kristus, Mesias itu. Lalu utusan ahli Taurat dan orang Lewi datang kepadanya dan bertanya langsung,
Di sini kelihatan bahwa orang Yahudi sangat menghormati Yohanes, bertentangan dengan Yesus yang tidak dikenal. Coba kita pertimbangkan di dalam situasi seperti ini. Ketika orang Yahudi pada zaman Yesus membandingkan kehidupan Yesus, ketenaran Yohanes Pembaptis, siapakah yang akan muncul lebih dipercaya di antara mereka berdua yang kehidupannya sangat bertentangan, latar belakangnya sangat bertolak belakang? Tidak diragukan lagi bahwa perkataan Yohanes Pembaptis pasti akan lebih dipercaya oleh orang Yahudi. Oleh karena itu mereka secara alami percaya kepada Yohanes Pembaptis ketika dia mengingkari dirinya sebagai Elia. Sedangkan Yesus berkata Yohaneslah Elia. Tapi dengan demikian, dengan perkataan dan tindakan Yohanes, orang percaya bahwa penyangkalan dirinya tidak mau mengakui, tidak tahu atau kebodohannya mengakui dirinya sebagai Elia yang datang itulah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Mereka lebih percaya perkataan Yohanes daripada kesaksian Yesus bahwa Yohanes adalah Elia. Semenjak mereka percaya kepada Yohanes, mereka menganggap perkataan Yesus adalah dibuat-buat untuk mendukung keraguan-raguan pengakuannya sebagai Mesias. Akibatnya, Yesus dihukum sebagai seorang pembohong. Jadi, Yohanes sebagai pengantara Mesias dengan jemaat, Mesias dengan murid-muridnya, dengan orang yang sudah dipersiapkan, yang sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, sudah membaptis orang-orang, sudah membuat orang bertobat, sudah bernubuat, banyak orang bertobat, namun gagal menerima Yesus dan gagal mengenal dirinya sendiri. Sekali Yesus dituduh sebagai seorang pembohong, semakin hari semakin parah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Mereka menemukan perkataan dan perbuatannya semakin bertentangan. Semenjak mereka lebih percaya kepada perkataan Yohanes daripada Yesus, mereka hanya berpikir bahwa Elia masih belum datang. Jadi, apa yang sudah digenapi itu terlewatkan. Mereka tidak tahu saat di mana Tuhan melawat mereka, umatnya. Dengan begitu mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa Mesias sudah datang. Jadi mereka juga gagal. Israel, orang pilihan, sudah gagal. Sepanjang orang Yahudi menjaga iman mereka terhadap nubuatan Maleaki, mereka memang harus menolak Yesus yang mengaku sebagai Mesias. Karena dari sudut pandang mereka, Elia masih belum datang. Karena Yohanes tidak mengakui kalau dia itulah Mesias. Kalau dia itu adalah Elia, padahal Elia sudah datang. Namun dia tidak mengakui, jadi orang Yahudi percaya bahwa Elia belum juga datang. Harus dinantikan lagi. Di pihak lain, untuk percaya kepada Yesus, mereka harus menyangkal nubuatan Alkitab yang menyatakan bahwa Mesias akan datang hanya setelah Elia datang kembali. Karena ketaatan orang Yahudi, bahkan tidak akan pernah menolak nubuatan kitab suci, mereka tetap tanpa pilihan lain untuk tidak percaya kepada Yesus. Jadi, siapa yang bisa disalahkan dalam hal ini ya? Yohanes tidak mengenal dirinya sebagai Elia yang datang itu. Orang Yahudi menantikan Elia harus datang dulu seperti dia turun, dia naik ke surga, dia akan turun dengan cara yang sama. Dengan kereta kencana dari awan-awan. Sebelum itu terjadi, maka Mesias juga belum datang.
Setelah terjadi, mereka juga tidak percaya karena mereka melihat ke awan-awan, menanti seperti dia datang, dia pergi ke awan-awan. Dia akan turun dengan cara yang sama dan mereka menyangka Elia yang dulu yang sudah naik itulah yang akan turun. Ternyata Elia yang kedua ada di dalam diri Yohanes. Begitu juga dengan kedatangan kedua dengan namanya yang baru di kitab Wahyu. Dia juga akan datang. Orang menantikan dia turun dari langit. Yesus yang sudah pergi ke surga akan turun dari langit dengan cara yang sama akan datang ke bumi. Begitu juga yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan nanti.